Salam saudara, selamat pagi. Pagi ini kita berjumpa kembali dalam perenungan kita saudara di tanggal 5 bulan 5 2025. Terus kita pagi ini menghampiri Tuhan dengan gairah untuk kita boleh berjumpa dengan Tuhan pagi ini saudara. Sebelum kita mendengarkan perenungan yang sederhana pagi ini, kita rindukan Roh Kudus-Nya. Buat pagi ini sebelum kita lakukan aktivitas kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Dia membimbing kita, Dia terus menguatkan kita di jalan-jalan yang kita lalui hari-hari ini. Sebelumnya kita rindukan Dia berkata-kata di tengah kita, saudara. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang sederhana. Sebelum kita berdoa, Bapa, kami bersyukur Tuhan satu hari lagi Tuhan memberikan napas kehidupan buat setiap kami. Kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu yang selalu baru setiap hari, setiap pagi buat setiap kami. Kami bangun pagi hari Tuhan dengan tubuh yang segar, di mana Tuhan menyegarkan kami. Dan pagi ini Tuhan, sebelum kami Tuhan untuk kami kerjakan aktivitas kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan Engkau berkata-kata di tengah kami. Sampaikan isi hati-Mu buat setiap kami yang menguatkan kami sepanjang hari ini. Tuhan, kami sungguh-sungguh rindu untuk mendengarkan buat suara-Mu di tengah kami. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan, haleluya, amin. Salam saudara, pagi hari ini saat teduh saya Tuhan ingatkan tentang ini saudara. Ada satu penglihatan di mana dalam penglihatan saya itu ada orang yang sementara membaca buku saudara. Dan Tuhan ingatkan tentang ini saudara, tiba-tiba terlintas dalam hati saya bahwa orang yang membaca buku adalah orang yang sementara merenungkan firman Tuhan, dikatakan yang sementara terus menyelami akan firman-Nya. Dan biarlah kita dipenuhi dengan kehausan dan kelaparan untuk kita boleh merenungkan firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kita terus dipenuhi dengan firman-Nya yang menguatkan kita saudara. Kita terus tenggelam dalam pengenalan kita akan Tuhan. Dan temanya pagi ini firman Tuhan, kunci untuk hidup yang berbuah dan berhasil. Sekali lagi, firman Tuhan adalah kunci untuk hidup yang berbuah dan berhasil. Dan saya percaya ini yang Tuhan rindukan terjadi untuk setiap kita. Kita dipenuhi dengan firman-Nya, pasti hikmat-Nya yang akan membuat kita bisa berkemenangan dalam kehidupan kita. Bahkan kita berbuah, firman Tuhan katakan. Dan bacaan kita di 2 Timotius 3 dikatakan 14-17 dengan perikopnya iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarnya kepadamu. Dan biarlah ini terus kita saudara. Mungkin banyak buat pengajar-pengajar yang kita dengarkan untuk kita menerima pengajaran Tuhan melalui mereka. Dikatakan firman Tuhan selalu kita ingat buat setiap perkataan, setiap ajaran yang dinyatakan yang mengajarkan kita saudara akan kebenaran firman Tuhan. Yang 15 dikatakan, ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberikan hikmat kepadamu. Dikatakan bahwa waktu kita dipenuhi, kita membaca, mengenal kitabnya, kita mengerti dan merenungkan, dikatakan firman Tuhan kita dikatakan diberikan hikmat oleh Tuhan, dikatakan dan menuntun engkau dalam kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Dan saya percaya pengenalan yang terus bertumbuh berbuah di dalam Tuhan itu akan memberikan pengertian buat setiap kita, hikmat dan menuntun kita untuk kita terus mengerti akan keselamatan yang daripada Tuhan itu, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah dikatakan memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan saya percaya ini firman Tuhan yang mungkin kita baca, yang kita renungkan, dikatakan ada manfaatnya, dibilang mengajar yang pertama. Artinya kita terus dididik, kita terus diperlengkapi untuk kita terus mengikuti akan setiap jalan Tuhan, menyatakan kesalahan, mengkoreksi atas setiap tindakan kita. Mungkin apakah tindakan kita sudah berkesesuaian dengan firman Tuhan, untuk memperbaiki kelakuan kita. Dan saya percaya ini akan membangun kita saudara dari sisi
sikap dan apapun tindakan kita, dan untuk mendidik dalam kebenaran. Dan saya percaya ini Tuhan mau untuk kita kerjakan ini. 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan saya percaya pada akhirnya dikatakan diperlengkapi untuk kita menjadi terang, untuk kita menjadi berkat, untuk kita boleh menyatakan kasih Tuhan, untuk menyatakan perbuatan baik dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dan poinnya saudara, ayat 16 ini yang menjadi perenungan kita. Dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dan biarlah hari-hari ini kita tidak jemu-jemu untuk kita membaca firman-Nya, merenungkan firman-Nya. Firman-Nya dikatakan untuk mengajar kita, untuk kita mengerti apa yang belum kita pahami hari ini mengenai jalan kehidupan mungkin, untuk menyatakan kesalahan, setiap koreksi yang mungkin ada, di mana mungkin ada tindakan kita yang salah. Firman Tuhan nanti akan menegur kita, memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik kita dalam kebenarannya, saudara. Dan ini menjadi poinnya. Mazmur 119, 97, 100 juga dikatakan 97. Betapa ku cintai Tauratmu, dikatakan aku merenungkannya sepanjang hari. Luar biasa, dan biarlah ini yang terus kita kerjakan juga, saudara. Kita mengingat firman-Nya dalam setiap aktivitas, mungkin sepanjang hari kita boleh melakukan apapun itu, tapi kita boleh mencintai Taurat Tuhan dan merenungkannya sepanjang hari kita. Ayat 98, perintahmu membuat aku lebih bijaksana, dan dikatakan daripada musuh-musuhku, sebab selamanya itu ada padaku. Dan perintah firman, pengajaran yang kita terus isi dalam kehidupan kita, dikatakan membuat kita lebih bijaksana, lebih berhikmat, lebih kita dapat dikatakan lebih bijaksana dari musuh-musuh kita. Dikatakan kita mungkin akan lebih berpengertian karena firman yang dinyatakan dalam setiap kehidupan kita. Ayat 99, aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurenungkan. Dan saya percaya ini yang luar biasa. Bahkan dikatakan upgrading bisa terjadi. Akal budi kita dikatakan akan lebih berakal budi daripada pengajar kita, saudara, karena Roh Kudus yang mengerjakannya, karena Roh Kudus yang akan memberikan pengertian. Dikatakan dalam perenungan kita, dalam setiap firman yang kita baca, dia akan mengingatkan kembali. Ayat yang 100 dikatakan aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, dikatakan juga, sebab aku memegang titah-titahmu. Dan saya percaya bagaimana sekali lagi waktu kita merenungkan firman-Nya, terus kita baca firman Tuhan, merenungkan siang dan malam, dikatakan kita lebih mengerti daripada orang-orang tua. Bukan berarti kita menjadi orang yang sombong untuk ini, saudara, tapi Tuhan sementara meninggikan ini, saudara, bahwa waktu kita merenungkan firman Tuhan, waktu hikmat-Nya ada, maka hikmat-Nya itu yang akan menuntun kita, dikatakan untuk kita lebih berpengertian daripada orang-orang yang lebih tua dari kita sekalipun. Roma 15 ayat 4 juga dikatakan, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan penghiburan dari kitab suci. Dan saya percaya ini, saudara, bahwa setiap dikatakan firman Tuhan yang tertulis ini menjadi pelajaran buat setiap kita, untuk kita teguh, berpegang teguh, dikatakan, dan berpengharapan untuk tekun dan penghiburan dari kita. Ada penghiburan yang dinyatakan dalam setiap pembacaan perenungan kita dalam firman yang kita dikuatkan, sudah dikatakan. Yosua 1 ayat 8 juga yang paling penting, di sini sudah dikatakan, di highlight, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, dikatakan, supaya engkau bertindak hati-hati. Dikatakan, bukankah tadi ayat sebelumnya dikatakan dia akan dikatakan menyatakan kesalahan untuk memperbaiki kelakuan kita, supaya kita bertindak hati-hati, saudara, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalanan kita akan apa? Sudah dikatakan berhasil, engkau akan beruntung. Jadi saya percaya waktu kita dipenuhi dengan pengajarannya, kita dipenuhi dengan firman-Nya, maka dikatakan perjalanan kita akan berhasil, kita akan dituntun oleh hikmat Tuhan, engkau akan beruntung, firman Tuhan katakan.
Dan saya catat makna rohani daripada 2 Timotius 3, saudara, dikatakan ayat yang ke-16 ini, saudara, dengan tema kita dikatakan firman Tuhan kunci untuk hidup yang berbuah dan berhasil. Dikatakan poin pertama yang mungkin kita belajar bahwa firman Tuhan yang diilhami, artinya ayat ini menekankan bahwa seluruh kitab suci adalah ilham oleh Allah dan sehingga memiliki otoritas dan kekuatan untuk membentuk hidup kita. Bahwa firman Tuhan adalah dikatakan firman yang diilhami oleh Allah. Kitab suci adalah firman yang diilhami oleh Allah yang punya otoritas, dikatakan memiliki kekuatan untuk membentuk hidup kita, memperbaiki kelakuan kita, dikatakan untuk menyatakan kesalahan, sudah mengkoreksi kita sehingga apa? Sehingga kita bisa berbuah, saudara. Sehingga kita menghasilkan buah yang baik untuk kebenaran Tuhan. Yang kedua, manfaat firman Tuhan. Firman Tuhan bermanfaat, dikatakan yang pertama tadi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran, saudara. Dan ini satu paket, sudah sekali lagi mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Kalau kita bicara mengajar, berarti dia memberikan pengetahuan tentang Allah dan kehendaknya. Yang kedua, menyatakan kesalahan, menunjukkan kasih dan dosa dalam hidup kita, di mana kita akan dikoreksi di dalamnya. Memperbaiki kelakuan, memberikan panduan, petunjuk untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Berikut yang keempat adalah mendidik orang dalam kebenaran, artinya kita dilatih untuk hidup dalam kebenaran, untuk melakukan kehendak Allah. Dan yang terakhir adalah tentang kematangan rohani. Ini bicara tentang tadi berbuah, dikatakan. Tujuan dari firman Tuhan adalah untuk membuat orang percaya menjadi matang rohani, dikatakan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan biarlah kita sebelum kita menyatakan terang kasih Tuhan dalam kehidupan kita, lingkungan kita. Tujuan firman Tuhan dinyatakan untuk kita dipenuhi, untuk kita membaca, merenungkan siang dan malam, supaya kita membuat kita menjadi matang rohani, diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Dan terakhir, aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari terkait dengan 2 Timotius 3:16 ini, saudara, dikatakan tentang firman Tuhan, dikatakan kunci untuk hidup yang berbuah dan berhasil. Yang pertama, aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Artinya kita harus membaca, merenungkan firman Tuhan secara teratur, dikatakan, saudara. Merenungkan firman Tuhan secara teratur untuk memperoleh hikmat dan bimbingan. Dan perlu ada konsistensi dalam keteraturan untuk setiap hari, setiap pagi kita merenungkan, kita isi kehidupan kita dengan firman-Nya, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, supaya kita memperoleh hikmat, dikatakan, dan bimbingannya, supaya kita bertindak hati-hati dan kita beruntung atas setiap perjalanan hidup kita. Yang kedua, mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya membaca saja, artinya waktu kita sudah membaca dipenuhi, kita meminta Tuhan untuk kita tahu untuk bagian kita dalam setiap firman yang dikatakan. Bukan hanya membaca, tetapi kita mengamalkan firman Tuhan. Berikutnya yang ketiga, mencari pengetahuan tentang Allah. Mencari pengetahuan tentang Allah dan kehendaknya melalui firman Tuhan. Dan saya percaya di dalam firman-Nya kita akan menemukan setiap jalan-jalan kehidupan kita, kehendaknya dalam kehidupan kita melalui firman-Nya, saudara. Mencari pengetahuan tentang Allah ini dalam firman-Nya. Penting kita kerjakan ini, saudara, supaya kita mengerti apa yang menjadi kehendaknya dalam kehidupan kita. Yang keempat, mengakui kesalahan dan dosa. Mengakui kesalahan dan dosa dalam hidup kita dan mencari pengampunan dari Allah. Dan biarlah setiap firman yang kita baca itu yang akan membersihkan kita, yang akan menyatakan, mengkoreksi kita, dikatakan mengkoreksi kita akan kesalahan kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita. Itu boleh terjadi. Mengakui kesalahan dan dosa dalam hidup kita dan mencari pengampunan dari Allah. Dan yang terakhir, yang kelima adalah hidup sesuai dengan kehendak Allah. Hidup sesuai dengan kehendak Allah dan melakukan perbuatan baik. Dan biarlah setiap kita diperlengkapi ini, saudara, lewat firman-Nya kehidupan kita akan berbuah, akan berhasil. Karena kunci dari kehidupan kita, saudara, yaitu kita dipenuhi dengan firman-Nya. Kita terus dipenuhi dengan perenungan
akan Tuhan, akan firman-Nya dalam kehidupan kita. Bapak, terima kasih buat pagi ini Tuhan. Terima kasih buat anugerah-Mu di tengah kami. Firman Tuhan pagi ini mengajar kami Tuhan bahwa firman Tuhan kunci untuk hidup yang berbuah dan berhasil. Pembelajaran aplikasi dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami mau belajar bahwa membaca, yang pertama membaca dan merenungkan firman Tuhan secara teratur. Merenungkan firman Tuhan akan membuat kami dapat memperoleh hikmat dan pengertian dan bimbingan dari Tuhan. Yang kedua, mengamalkan firman Tuhan. Kami mengamalkan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dan bukan hanya membaca saja, kami aplikasikan, kami menyatakan Tuhan bahwa firman-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan yang ketiga, mencari pengetahuan tentang Allah, mencari pengetahuan tentang Allah dan kehendak-Nya melalui firman Tuhan setiap hari, setiap pagi. Kami dipenuhi dengan pengetahuan kebenaran akan firman Tuhan. Yang keempat, mengakui kesalahan dan dosa, dalam hidup kami, dan kami mencari terus pengampunan daripada Tuhan yang akan menyatakan kesalahan kami, yang akan memperbaiki kelakuan kami. Yang kelima, hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan melakukan perbuatan baik. Setiap firman yang kami dengar pagi ini, kami ukir dalam lubuk hati kami, sehingga sambil lalu kami boleh Tuhan membaca, merenungkan, mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Bantu kami, tolong kami Roh Kudus, untuk kami boleh mengerti akan setiap firman yang kami dengar, baca, renungkan Tuhan, sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan hidup kami berbuah, hidup kami beruntung karena kami memperoleh hikmat dan bimbingan daripada Tuhan. Berkati setiap teman-teman hamba-Mu sepanjang hari ini, aktivitas apapun yang dikerjakan Tuhan buat berhasil, kiranya nama Tuhan dipermuliakan, dan Tuhan menjagai setiap kami lebih lagi Tuhan. Kiranya tangan-Mu terulur atas setiap kami, dan Engkau memberkati kami buat pagi ini. Kiranya berkat kasih karunia pada Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis Allah Roh Kudus menyertai kami dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan datang kali kedua menjemput kami di orang yang permai, dan biarlah berkat-Mu utuh atas setiap kami bekerja dalam kehidupan kami. Terpuji nama-Mu hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Salam, Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Tetap pegang firman Tuhan. Dikatakan firman Tuhan adalah kunci, dikatakan, untuk hidup yang berbuah dan yang berhasil. Tuhan Yesus memberkati teman-teman semua. Stay safe, stay healthy. May God bless you. Amin, amin. Shalom, shalom.